Bapak Ibu, ada 5 tips belajar public speaking untuk guru. Yang pertama adalah aktif berorganisasi. Jadi ketika kita ingin belajar menjadi public speaking, nah, yang pertama adalah kita aktif berorganisasi. Nah, di situ kita bisa berbicara ya dengan forum MGMP, dengan KKG, forum-forum apapun, dan itu adalah salah satu tips supaya kita bisa belajar public speaking. Yang kedua adalah berani mengambil kesempatan berbicara seperti MC, moderator, pembina upacara. Nah, biasanya kalau kita ya sudah hari Senin, siapa yang jadi pembina upacara sekarang? Aduh, jangan saya deh, saya bingung mau bicara apa. Aduh, jangan saya deh, saya gemetar. Pokoknya banyak sekali alasan ketika kita disuruh menjadi pembina upacara. Ya. Yang ketiga adalah aktif mengikuti pelatihan public speaking seperti sekarang. Nah, alhamdulillah ya, Bapak Ibu hebat semuanya, ada sekitar lebih dari 100 ya yang mengikuti pelatihan ini, karena kita sadar bahwa komunikasi itu sangat penting. Kita tidak mungkin berbicara di depan kelas saja, tetapi kita butuh untuk berbicara di depan umum. Apalagi kita seorang guru ya, banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti, kita harus pintar berbicara. Membaca buku. Dan yang terakhir adalah terus berlatih sebagai bentuk persiapan public speaking. Seperti itu. Bapak Ibu, 3 elemen kunci sukses public speaking adalah vokal, verbal, visual, ya. Minimal ada 3 hal yang harus dioptimalkan dan menjadi modal dasar bagi seorang public speaker, yaitu pertama verbal, suara. Kalau kita suara, misalnya kita dalam membawakan materi atau kita sedang berbicara di depan kelas atau kita dalam forum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Bapak Ibu semua, itu suaranya itu lembut, suaranya tidak terlalu berenergi, itu akan membuat kita ngantuk. Tetapi kalau kita dari awal sudah berani, vokalnya sudah bagus, kita semangat, itu akan meningkatkan energi bagi audiens. Jadi kalau misalnya selamat pagi, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar semuanya, itu kurang bersemangat ya dalam segi verbal atau suaranya. Dan kalimat, bagaimana kita menyusun kata-kata dengan baik, bagaimana kata-kata itu keluar dengan semestinya ya. Terus visual, penampilan, bahasa tubuh. Ya, tidak mungkin kita berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik Bapak Ibu. Nah, itu kurang. Tapi penampilan, bahasa tubuh kita harus powerful. Apa kabar Bapak Ibu semua? Hebat. Apa kabar anak-anakku pada pagi hari ini? Apa kabar semuanya? Nah, itu lebih bersamak dibandingkan apa kabar Bapak Ibu, apa kabar anak-anak semua? Bagaimana hari ini? Itu kurang berenergi. Jadi bahasa tubuh itu sangat penting, Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya mulai lagi dengan materi selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu ya mengambil salah satu yang ada di sekitar Bapak Ibu yang berwarna merah. Silakan Bapak Ibu baru tunjuk ke saya. Silakan ambil barang yang berwarna merah. Ibu Siti Nurlia, apa itu Ibu Siti Nurlia? Warna merah, silakan Ibu. Masih di unmute ya. Ya. Dompet, Bu. Oh, dompet. Ya, terima kasih Ibu, dompet. Silakan Ibu Irma, apa itu Ibu Irma warna merah? Ibu Irma Nugraheni. Ini juga. Ayo Bapak Ibu, silakan ambil barang yang di samping yang berwarna merah. Ah, ini ada mouse nih, Ibu Firda ada mouse ya. Ini kelihatan warna merah-merahnya ya. Yang penting warna merah deh. Walaupun ininya warna hitam tetap warna merah ya. Ada lagi siapa ini? Lagi? Oh, masih ada atau tidak yang berwarna merah? Oh ini oh Ibu Nur Azize, pulpen warna merah. Selamat malam Ibu. Bapak Lawrence, ini buku ya Pak ya? Buku berwarna merah. Iya.
Nah, Bapak Ibu bisa memberikan ice breaking kepada anak-anak ketika mengajar. Silakan ambil barang yang berwarna merah misalnya, barang yang berwarna kuning yang ada di sekitar anak-anakku semua, misalnya seperti itu ya. Saya mau lihat lagi nih, siapa lagi nih ya. Ibu Nurlaili. Ini apa nih, kayak pocket ya? Kayak pocket nih. Saya lihat lagi nih, Pak Muhammad Rifai, pulpen juga tadi. Nah, saya mau keliling-keliling lagi nih. Oh, ini Pak Yunus topi. Nah, ini Pak Yunus topinya ada di samping atau sempat ngambil dulu nih? Oh, saya ambil dulu nih. Ada di samping ya. Masya Allah, sukses selalu Pak Yunus. Atau kita bantuin kasih air, ayo guys. Apa lagi nih? Ibu Hesti itu apa Ibu Hesti? Oh, tutup toples ya. Tutup toples ini Ibu Hesti. Masya Allah. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu hebat semuanya. Masya Allah ya. Tetap semangat malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Mengelola kelas dengan aktif. Yang pertama, tentunya berbicara dengan sistematis dan gunakan gestur tubuh dengan baik. Jadi ketika kita mengajar itu, gestur tubuh kita itu harus powerful ya. Jangan diam. Selamat pagi anak-anak, selamat siang anak-anak. Jadi kita harus ada gestur tubuh yang baik. Jadi anak-anak itu, tapi bukan berarti kita goyang-goyang ya seperti itu, tapi gestur tubuhnya harus lebih kelihatan ketika kita membawakan materi kepada anak-anak kita. Atur posisi tempat belajar dengan nyaman. Bagaimana cara nyamannya ya belajar kita. Terus mulailah dengan kelas yang menyenangkan, seperti sebagai guru yang powerful kita berkomunikasi ya, tampilan dengan bersih dan wangi. Nah, bagi seorang public speaker ya, apalagi seorang guru, penampilan kita itu harus bersih dan wangi. Jangan sampai ketika kita masuk, maaf ya, yang Bapak Ibu ya, yang Bapak misalnya kumisnya terlalu lebat, bukan berarti tidak boleh kumisan atau jenggot, tetapi harus dirapikan gitu. Jadi tidak menyeramkan. Jangan sampai ketika masuk kelas yang diperhatikan kumisnya, wah si Bapak kumisnya kok melingkung begitu ya. Tetapi bagaimana kumisnya, jenggot itu dirapikan dengan baik ya. Pakaiannya harus bagaimana, kan biasa ada ya Bapak Ibu ya, minta maaf ya kalau kita masuk mengajar itu tidak terapi. Jadi anak-anak itu ketika kita menjadi seorang pembicara, hal yang pertama dilihat adalah penampilan kita seperti apa. Wow. Tapi kalau dari pertama kita masuk penampilannya sudah tidak wow, kesananya mungkin wah tidak hebat seperti. Tapi kalau dari awal penampilan sudah bersih, rapi ya, insya Allah anak-anak akan senang melihatnya. Oh, guru saya rapi. Tapi kalau guru saya kok nggak rapi ya, jadi mood mereka itu untuk belajar pun kurang seperti itu ya. Bergerak saat mengajar, berinteraksi dengan siswa agar belajar berinteraksi dengan siswa agar belajar lebih dinamis. Nah, ketika kita belajar atau ketika kita sedang mengajar, kita jangan satu fokus di situ saja ya, tapi kita harus berinteraksi dengan siswa ya, harus ke sana kemari gitu ya. Gunakan bahan ajar yang menarik seperti slide yang mudah dipahami. Setiap 20 menit sekali lakukan improvisasi kelas seperti dengar game, ice breaking, simulasi, dan lainnya. Seperti tadi ya, Ibu Padilla berkata, itu juga ice breaking. Coba anak-anak sekalian ambil barang yang ada di sekitar anak-anakku sekalian. Itu adalah salah satu contoh ice breaking ya. Penutup pembelajaran dengan kalimat-kalimat penuh hikmah dan kebaikan. Ini biasa pernah saya bawakan materi hypnoteaching, bagaimana komunikasi kita mempengaruhi alam bawah sadar siswa. Ya, Bapak Ibu, alat bantu visual ya. Ini persiapan awal bantu visual dari awal ya, bisa fokus ya. Bisa pastikan alat bantu visual cukup besar untuk dilihat ya. Batasi jumlah teks di setiap slide ya. Pergunakan jenis huruf secara efektif ya. Jangan kita membawakan materi ketika kita membuat materi dengan slide dengan huruf-huruf yang melingkar. Jadi siswa itu tulisannya apa ya gitu ya. Jadi harus tulisan yang
jenis tulisannya itu harus bagus, efektif ya. Penggunaan warna secara efektif. Nah, biasa karena kita ingin belajar itu atau ingin membuat slide PowerPoint itu tulisannya pengen bagus-bagus. Udah warna merah, warna kuning, istilah terus tabrakan, itu akan mempengaruhi mata siswa. Ya, jangan misalnya latar belakangnya merah terus tulisannya warna orange atau warnanya seperti merah gitu, kan tampilnya cantik Ibu ya, memang cantik tapi akan mempengaruhi mata siswa ya Bapak Ibu ya. Pergunakan gambar secara strategis dan buatlah alat bantu visual yang sederhana ya, bisa gambar dan lain sebagainya.